Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, saya doakan teman-teman dimanapun berada selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini saya akan menginformasikan kabar terbaru terkait pencairan bantuan PKH. Jadi ini khusus untuk bantuan PKH ya teman-teman. Nah, pencairan bantuan PKH di minggu ini itu sudah masuk di akhir terminnya. Jadi sekarang sudah masuk di termin 6 dan 7. Dan ini adalah akhir dari termin tahap kedua. Karena nantinya bulan depan itu sudah persiapan untuk penyaluran bantuan PKH tahap ketiga. Khusus untuk tahap kedua memang masih berproses. Dan di minggu ini hampir selesai proses penyaluran bantuan PKH tahap keduanya. Dan alhamdulillah sekali di proses penyaluran bantuan PKH tahap kedua di termin terakhir ini itu sudah muncul atau akhirnya beberapa nama-nama keluarga penerima manfaat atau KPM peserta PKH yang kemarin itu belum cair, akhirnya sekarang bisa cair. Namun ternyata tidak semua ya teman-teman. Jadi proses penyaluran bantuan PKH di tahap kedua ini masih ada beberapa peserta PKH, baik itu peserta PKH di tahun 2021 kemarin, PKH validasi baru 2021 yang masih belum cair karena nama-nama mereka itu tidak masuk di SP2D penyaluran bantuan PKH tahap kedua ini. Dan untuk beberapa penyaluran dan untuk peserta penerima bantuan PKH yang kemarin itu cair di tahap pertama. Jadi tahap pertama cair tapi tahap kedua ini belum cair. Ada beberapa nama-nama yang sudah bisa masuk ke dalam SP2D penyaluran bantuan PKH tahap kedua termin terakhir. Namun ternyata masih ada yang belum juga. Jadi kemarin itu saya mencoba meng-cross check beberapa KPM dampingan saya yang tidak cair di tahap 2, tapi ternyata nama mereka itu memang masih belum muncul di SP2D terakhir tahap kedua ini. Jadi tahap satunya cair tapi tahap keduanya masih belum cair. Ini adalah untuk mereka yang memiliki komponen anak sekolah. Jadi anak sekolah SD, SMP, SMA ini memang terkendala pencairannya. Setelah nanti dicek teman-teman akan di cross check perbaikan datanya, baik mulai dilihat dari data Dapodiknya, terus kemudian data Capilnya, apakah ada perbedaan yang menjadi kendala proses penyaluran bantuan PKH untuk mereka seperti itu. Kemudian untuk penyaluran bantuan PKH di tahap kedua ini teman-teman, saya menemukan beberapa KPM penerima bantuan BPNT, baik itu BPNT PPKM di tahun 2021 dan yang menjadi sekarang itu mereka adalah penerima bantuan BPNT reguler tahun 2022. Nama mereka ini masuk dalam pencairan bantuan PKH tahap kedua, khusus untuk mereka yang memiliki komponen lansia di usia 60 tahun ke atas. Jadi alhamdulillah sekali untuk para peserta bantuan PKH dan BPNT yang memasuki usia 60 tahun itu kan memang kategori usia non produktif atau usianya bukan usia produktif lagi, sehingga mereka memang diajukan menjadi peserta penerima bantuan PKH. Jadi tidak hanya menerima bantuan BPNT saja, tapi mereka bisa menerima bantuan PKH. Tentunya sekali lagi teman-teman, seperti yang sudah pernah disampaikan di video saya sebelumnya dan beberapa video teman-teman pendamping yang lainnya, di tahun 2022 ini Ibu Risma sebagai menteri dari Kementerian Sosial, Ibu Menteri kita itu mewacanakan penerima bantuan PKH ini disasarkan atau diperbanyak penerimanya dari kategori lansia, karena lansia ini kan memang usia non produktif untuk mencari sumber penghasilan kehidupan mereka. Jadi ekonominya kan kalau misalnya lansia kalau masih bekerja itu kan memang usia-usia yang rawan, jadi sebaiknya di rumah saja atau tidak melakukan aktivitas banyak. Untuk usia-usia lansia ini memang disarankan untuk mengurangi beberapa aktivitas yang berat-berat seperti itu ya, karena mereka kan masuk dalam usia non produktif itu tadi teman-teman. Sedangkan wacana untuk para peserta penerima bantuan PKH, penerima bantuan BPNT juga bisa
mereka yang usianya masih produktif atau 30 tahun ke bawah, 30 dan 30 tahun ke bawah, mereka ini harus lebih produktif lagi untuk mencari sumber penghasilan keluarga mereka masing-masing. Tidak boleh hanya berharap atau berpangku tangan pada bantuan PKH atau bantuan BPNT saja, karena bisa jadi nanti ketika ada pengurangan penerima bantuan PKH khusus untuk kategori yang usia produktif, teman-teman ini sudah siap. Jadi walaupun selama ini bantuan PKH-nya cair, terus kemudian nanti tiba-tiba bantuan PK-nya tidak cair karena memang kategori usia teman-teman itu usia produktif, teman-teman sudah siap untuk tidak menerima bantuan, baik itu bantuan PKH ataupun bantuan BPNT lagi, karena kan teman-teman sudah memiliki penghasilan dari pekerjaan yang rutin seperti itu ya teman-teman. Jadi memang kebijakan di tahun 2022 ini teman-teman itu berbeda, ada perbedaannya dengan kebijakan di tahun 2021. Tentunya itu semua adalah kebijakan yang sudah dipikirkan secara matang-matang dari Kementerian Sosial. Karena memang bantuan, baik itu bantuan PKH ataupun bantuan BPNT ini sistemnya adalah dinamis ya teman-teman. Dinamis itu maksudnya bantuan itu tidak terus menerus seumur hidup akan diberikan, tapi bantuan diberikan ketika memang teman-teman itu masih membutuhkan. Dan ketika ada bantuan yang terhenti, bantuannya itu tidak bisa tercairkan, maka teman-teman juga harus lebih sabar lagi, karena bantuan itu tidak bisa selalu diharapkan. Jadi menggantungkan keluarga teman-teman itu tidak boleh dari bantuan saja, seperti itu. Nah teman-teman, itu tadi informasi terbaru terkait penyaluran bantuan PKH tahap kedua yang masih proses penyaluran bantuannya itu sampai sekarang ini masih terus diteruskan untuk mereka yang nama-namanya sudah muncul di SP2D. Sedangkan untuk penerima bantuan PKH yang ada nama-namanya di SP2D tapi mereka belum memiliki ATM KKS atau belum memiliki buku tabungan, maka teman-teman bisa berkoordinasi dengan pendamping PKH masing-masing untuk diajukan menerima ATM baru untuk penyaluran bantuan PKH yang sudah cair. Nah teman-teman, terakhir saya mau menginfokan bahwa ATM KKS itu harus dipegang sendiri-sendiri ya teman-teman, tidak boleh ditindaktangankan. Kalau ada pengumpulan ATM itu teman-teman bisa lapor ke pendamping PKH masing-masing ataupun langsung ke dinas sosial, karena pengumpulan ATM itu tidak dibenarkan, seperti itu. Nah kita ketemu lagi di video yang lain. Tetap jaga kesehatan, teman-teman tetap semangat untuk bekerja sehingga nanti teman-teman itu mendapatkan rezeki yang lebih, tidak hanya dari bantuan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.